Ya, selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Fala di channel Juragan Mobil Second. Kali ini saya mencoba untuk mereview terkait tentang transmisi matic dan transmisi manual. Teman-teman lebih suka mana? Ayo kita ikuti review saya selanjutnya. Selamat pagi kawan, kebetulan saya lagi berada di satu unit Avanza Veloz 2015. Nah, kebetulan juga ini menggunakan transmisi manual. Jadi yang akan saya sharingkan kepada teman-teman apa sih kelebihan dan kekurangan daripada transmisi manual ini. Nah, dan banyak pertanyaan juga dari teman-teman, Mas Falah lebih suka mana sih antara matic dan manual? Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama, untuk transmisi manual, cara penggunaannya itu memang berbeda dengan transmisi matic, di mana dia memiliki kopling ya, ada di bagian kaki kiri. Jadi untuk memulai dia harus menginjak kopling, kemudian memasukkan ke gigi 1, 2, 3 atau rel ya. Dan di sini memang bagi teman-teman khususnya untuk pemula ya, untuk pemula itu agak sulit kawan untuk bisa mengendarai transmisi manual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk transmisi manual sendiri ini memang sangat nyaman digunakan di mana di dataran yang tinggi, kemudian di medan-medan yang kemudian tidak macet. Nah, transmisi manual ini memang sangat bagus sekali kawan. Terus kemudian ketika teman-teman suka speed yang mana apa ya istilahnya mengguncangkan adrenalin, transmisi manual ini sangat rekomendasi sekali. Kenapa? Karena di mana transmisi manual ini akselerasinya itu bisa kita atur kawan di 1, 2, 3 dan 4 serta 5. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ketika teman-teman menggunakan transmisi manual ini di jalanan yang cukup lancar, teman-teman bisa menggunakan di gigi 5. Tapi ketika teman-teman berada di jalanan yang kemudian macet, teman-teman bisa menggunakan gigi 1. Nah, ini yang kemudian kelebihan daripada transmisi manual ini adalah di dataran tinggi kawan. Jadi kalau di dataran tinggi, transmisi manual ini sangat-sangat rekomendasi sekali menurut saya. Tapi ada satu lagi, ketika memang teman-teman belum ahli menggunakan menggunakan manual, jangan sekali coba-coba di dataran tinggi. Karena kenapa saya bilang? Karena ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Dia harus menggunakan mengatur kopling, kemudian harus mengatur handrem gitu, kemudian rem kaki juga. Itu seperti itu kawan. Nah, kemudian secara perawatan gimana Mas Falah itu? Jadi secara perawatan transmisi manual ini sebenarnya sangat simple sekali kawan. Kelemahannya dia hanya di sisi kopling. Ketika dia berada di daerah yang tanjakan, biasanya rentan untuk sering ganti kampas kopling. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah ketika penggunaan transmisi manual ini dilakukan secara ya, urak-urakan atau ugal-ugalan, nah itu biasanya seringkali cepat di dalam penggantian koplingnya. Kemudian untuk penggantian oli mesin itu sama standar dengan mobil-mobil lain. Tapi kalau untuk penggantian oli transmisi itu kurang lebih di angka 50.000 km. Artinya sangat jarang sekali untuk rusaknya transmisi manual ini. Dia hanya karena roda penggeraknya dia berada di flywheel atau kampas kopling itu sendiri. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi sangat rekomendasi sekali, artinya sangat lebih murah dibandingkan transmisi matic. Jadi itu kawan yang bisa saya sampaikan terkait transmisi manual ini. Nah, teman-teman tinggal lebih suka ini atau matic. Nah, kali ini kita lanjut ke yang transmisi matic. Ayo. Ya, selamat pagi kawan. Saya lanjutkan pada kesempatan kali ini saya lagi berada di satu unit Pajero Exit 2010 yang mana menggunakan transmisi otomatis ya. Nah, di sini sebelumnya saya tadi udah mengulas yang transmisi manual. Nah, yang transmisi matic ini
Apa kelebihannya? Yang pertama, pada saat memulai itu transmisi matic ini hanya menggunakan safety-nya adalah rem dan gas. Artinya tidak ada tuas kopling. Nah, yang mana sebelum menjalankan kita pastikan injak remnya dulu. Ya, injak rem, kemudian masukkan tuas transmisinya ke posisi D. Nah, dia akan lanjut. Nah, memang controlling untuk automatic transmission ini berada di sistem pengereman kawan. Jadi hampir sama dengan motor-motor roda 2 yang matic. Dia hanya berfokus kepada rem dan transmisi matic itu sendiri. Nah, terus kemudian kemudahannya adalah transmisi matic ini sangat cocok digunakan di daerah-daerah yang macet. Artinya seperti halnya Surabaya Sidoarjo yang saat ini kondisinya sangat-sangat macet kalau di jam-jam tertentu. Kemudian transmisi matic ini juga sangat bagus sekali untuk para pemula yang dia mau mencoba untuk belajar drive. Jadi ini sangat mudah sekali kawan. Dia hanya ada di kemudian ada di gas sama di rem aja. Nah, itu sangat mudah sekali bagi para pemula-pemula. Namun bisa dipastikan bagi teman-teman yang sudah bisa mengendari manual, otomatis akan bisa mengendari unit matic. Tapi kalau bagi yang biasa sudah matic, pindah ke manual belum tentu dia bisa. Kenapa? Karena kalau yang sudah biasa manual, dia cukup mengistirahatkan kaki kirinya, ya, yang berjalan adalah kaki kanannya untuk mengontrol rem dan gas, seperti itu kawan. Kemudian secara perawatan gimana? Untuk secara perawatan sendiri, kalau transmisi otomatis ini memang dia cukup dibilang mahal. Kenapa? Karena dia harus sering-sering merawat transmisi maticnya, dimana di dalam transmisi otomatis itu dia penggeraknya dengan valve bola-bola kecil yang mana di dalamnya itu ada oli matic tersendiri, dan itu harus sering kali dirawat. Rawatannya itu cukup di angka 5 sampai 15.000. Jadi setiap 5 sampai 15.000 maka oli maticnya itu harus di flushing kawan, harus di reflushing, diganti kembali. Supaya apa? Supaya seal-seal yang ada di dalam transmisi matic ini bisa terjaga, karena penggeraknya hanya lewat bola-bola kecil dan transmisi matic itu lewat seperti itu kawan. Kemudian selain transmisi maticnya yang harus dirawat, yaitu yang kedua adalah kelemahannya. Kalau untuk transmisi matic perawatannya ada di rem depan. Jadi bagian rem depan ini karena sering digunakan, karena sering dipakai, maka sering juga untuk diganti. Jadi lifetime-nya itu sangat sedikit sekali kawan. Nah, itu khususnya apalagi kalau misalkan di dataran tinggi. Nah, kemudian kalau transmisi matic di dataran tinggi ini cenderung sangat lemot. Kenapa? Dia harus mengikuti irama daripada mesin itu sendiri. Jadi nggak bisa digeber-geber, kemudian nggak bisa istilahnya dihentak-hentak, itu nggak bisa kawan. Jadi untuk transmisi matic ini dia harus benar-benar kita yang ngikutin feel-nya, kurang lebih seperti itu kawan. Jadi teman-teman bisa memilih mana yang lebih rekomendasi untuk teman-teman itu sendiri. Karena saya kembalikan lagi kawan ke teman-teman, teman-teman mau pilih yang manual atau yang matic. Sudut pandangnya mau lihat dari segi perawatannya atau segi penggunaannya. Jadi memang antara transmisi manual dan transmisi matic ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya pribadi, saya cenderung akan milih manual. Kenapa? Karena bagi saya lebih suka akselerasi yang menarik adrenalin. Jadi ketika kita mau ngeselip atau mau mendahului mobil-mobil besar, itu lebih enak dengan transmisi manual. Itu saya. Tapi kalau lebih cenderung di perawatannya atau di kemudahannya, transmisi matic ini sangat cocok bagi teman-teman para pemula
dan yang suka dengan atau yang berada di area-area perkotaan. Kurang lebih seperti itu kawan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa silakan komen mau cari manual atau cari yang matic. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel kita dan kita akan senantiasa share informasi-informasi terkait mobil second. Terima kasih.